tahajud. Salat tahajud. Waktu sama qiyamul lail dinamakan qiyamul lail wa tahajud infa'ala padana dikerjakan setelah tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka. Jadi malam itu biasakan sholat sunat kan kira banyak-banyak ya, 8 rakaat itu witir, jadi 11 rakaat. Habis sholat tarawih, misalkan sekarang kan double enak ya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Sholat tarawih. Itu sholat tarawih 23 rakaat, tidur bangun jam 12, sholat tahajud 11 rakaat ya. Wasani lana kono tawikan kami pito iku sholat duha. Dibagi sholat duha. Sholat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak itu berapa? 8 rakaat. 8 rakaat. Kan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala usolli qalil bisalah. Ya. Siap salah satu ayat di kulli syuhur wa qadri duha wa an autiro qabla an ana ma'u usolli. Ya. Wasiatnya kepada Abu Hurairah dari Khalid itu 3 perkara. Puasa 3 hari apa? Min kulli syahr, awal bulan pertengahan hari bulan atau ayat baik. Terus sholat 2 rakaat melaksanakan duha, dan sebelum tidur itu melakukan sholat witir. Wa sholatu tarawih lan anapun utawi sholat kang nawafil muakkadah iku sholatu tarawih iku sholat tarawih. Waktu sama qiyamul Ramadan ya. Sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Wahia isyurna rakaatan fi kulli lailatin. Sholat tarawih bisa mengajar bid'ah sholat tarawih 20 rakaat. Wahia isyurna rakaatan fi kulli lailatin. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Kumaha 17 itu mengambil dari qiyamul lail. Boleh 14 boleh, 23 boleh, itu boleh makomen tapi tidak tarawih. Nah itu yang tidak boleh. Kalau tidak boleh itu aja repotnya. Kalau kata Gus itu aja repot. Yusolli kullu rakaatain bi taslimatin. Jadi sholat tarawihnya 2 rakaat, 2 rakaat. Waktunya baina sholatil isya wa sholatil fajr. Waktunya sholat setelah sholat isya. Berbeda kanjeng Nabi Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ay imanan tasdiqan bi annahu haq, membenarkan dengan adanya Ramadan. Ihtisaban yakni ikhlas. Sah jalmi iman ya, keadaannya muslim, bahagia dengan puasa Ramadan, dengan kaifiah-kaifiahnya, dengan tarawihnya, terus dia melaksanakan ihtisaban dengan ikhlas, maka Allah diampuni dosa. Terus bagaimana landasan orang yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat? Wa ruwiya an Baihaqi wa ghairihi bi isnadin shahih, kelawan sanad yang sahih dari Imam Baihaqi, annahum kanu yaqumuna ala ahli Umar bin Khattab fi syahri Ramadan bi 20 rakaat. Jadi umat muslim ketika itu pada zaman masa apa? Sayyidina Umar bin Khattab berarti khulafaul rasyidin. Kullu sahabi adilun, ingat, setiap sahabat itu adil. Masa kita enggak mengikuti sahabat? Fi syahril Ramadan itu melaksanakan tarawih di 20 rakaat. Walau dia Malik, Imam Malik di dalam Muwatta, nah ini yang mengambil
Karena nasu fi zamani Umar yakumuna fi Ramadan bi salasi wa isyrina ra'atan. Ini juga dalam pendapat Imam Malik juga pada masa Sayyidina Umar itu melaksanakan 23 rakaat. Wajib al-Baihaqi banyak riwayat ini biasa salah satu gitu. Yang 3 rakaat itu boleh saja. Ada 11 maka 23 sahih. Yang enggak sahih mah enggak sholat. Faslun utawi iki iku pasal suwi. Wasyara itu sholat lan alakon utawi biro-biro syaratnya sholat. Qabla duhuri sadurunge manjing fiha ing dalem sholat. Apa hamdik iku satu asya iku ono 5 biro-biro perkara. Sekarang syarat sah sholat sebelum waktu melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat itu 5 syarat ini harus terpenuhi. Ini namanya syarat sah sholat. Kalau tadi syarat wajib. Toharatul a'dha'i lan apa utawi kang awal iku toharatul a'dha'i iku bersih anggota tubuh. Minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis. Yang pertama itu tubuh kita harus bersih dari hadas dan najis. Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Berarti harus bersih dari hadas. La sholata liman la wudu'a lahu. Terus dari najisnya harus dibersihkan. Kalau hadas kecil berarti wudu, kalau hadas besar berarti mandi. Wasatul aurati lan tangkapi biro iku satul aurati menutup aurat. Bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Yang kedua, syarat sah ketika melaksanakan sholat itu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wudu zinatakum inda kulli masjidin. Yani asya fi sholat, maksudnya memakai pakaian yang suci. La takbaru sholata al-haid, la takbaru sholat al-haid illa bil jum'ah. Wal haid itu maksudnya bukan haid ya. Kalau saya mengatakan seperti itu, la takbaru haid itu illa bil jum'ah. Makna al-haid di sini al-baligh. Ya, maksudnya kenapa haid? Karena di anna balaghat sinul haid, karena sudah sampai usia haid. Wa bil khimar maksudnya ini adalah apa? Mukena kalau sekarang juga mukena menutup kepala, berarti harus menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat perempuan itu kullu abin ila wajibin ketika sholat. Yadain memang seperti itu. Kalau laki-laki berarti baina surah wa rukbah. Sah laki-laki sholat pakai sarung bungkul dan tesopan. Ya. Mana ada bahu? Lah, ilmalah orang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki ilmu. Masa kita ketemu sama orang aja rapi, ketemu sama Allah sembarangan pakai jaket, ayah pakai baju bola, mainnya. Era ketemu makhluk kurang rapi, masa ketemu Allah saya malu. Ini kan suci harus suci. Wa bulan nyata manggon sopoman alal makani ngatasi biro-biro panggonan kau inginkan suci apa makan. Selanjutnya juga ketika sholat, ya apa tempatnya juga harus suci, ya oleh sembarangan. Meskipun
Ada hadis kullu makani masjidin. Seperti itu juga hadis keterangan kalau ya. Meskipun ada keterangan setiap tempat itu adalah masjid, maksudnya bisa melakukan sholat, tapi tetap ya, tempatnya harus suci. Walau mulan yang tanah baru sopaman bidulul waktu kelawan manjingi waktu, bidulul waktu kelawan manjingi waktu mengetahui akan waktunya sholat, ya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta ay fardhun muhaddadan li waqtin fala budda min ilmi bidhurihi. Wa sholat fardu itu adalah sholat fardu yang ditentukan waktunya, fala budda maka mesti ya harus minal ilmi bidhurihi, kita harus tahu waktu sholat. Mesti kita nggak tahu tiba-tiba kita melaksanakan sholat padahal waktunya belum masuk, maka sholatnya tidak wastiqbalul kiblati lan kang kaping 5 iku istiqbalul kiblati iku menghadap kiblat. Qadara taqallub bawa jika bisamai falan walian naka kiblatan doha bahwa dibaca pasyatul masjidil menghadap kiblat itu sudurnya ya. Dan kita harus lurus menghadap kiblat. Ada bagian kata Nabi, "Idza qumtu ila shalah fasbagul wudu." Ketika kita mau melaksanakan sholat, sempurnakan wudu, bukan kecepek-kecepek wudu. Ya, karena kalau sholat wudunya tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Terus, istiqbalul kiblat, fakabri menghadap kiblat kemudian kiblat yakni Ka'bah. Wayadul lan yentawna apa tarkul kiblat ninggalake kiblat fi halataini dalam dua tingkah. Boleh kita sholat tidak menghadap kiblat, tapi dua keadaan. Yusyiddatil harfi dalam banute hauf, yusyiddatil harfi dalam banute wedi hauf. Kalau misalkan perang kan itu bingung musuh dari mana datangnya. Jadi sholat kamar tidak jadi masalah. Itu syiddatil hauf. Ya. Kalau sekarang kan dibom tidur, ya udah sekarang menghadap kiblat masih hafal dulu. Kalau dulu kan pakai panah, ya bisa dan sebagainya. Sekarang kan udah jarak jauh perang. Jadi tetap harus menghadap kiblat. Kalau syiddatil hauf banget takutnya, misalnya ketika posisi di hutan, ya 4 orang kita ketakutan di mana yang datang makan dan sebagainya, maka empat-empatnya itu beda kiblat jadi masalah. Wa fin nafilati lan dalam salat sunat nafilah bisafari dalam safar ala rahilati dalam perjalanan salat sunat nafilah. Kalau salat fardu dalam perjalanan itu kalau nggak bisa kosong jamaah berarti salat dihormatin waktu nanti setelah sampai kita langsung qada sholat. Nah, kalau sholat sunat kalian misalnya di perjalanan naik kereta, mau sholat sunat misalnya boleh. Terus kiblatnya ke mana? Dia mengikuti arah kereta ke pulau ya ke pulau, kawetan ya kawetan itu boleh takul istiqbalal kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.